Yoho sahabat YouTube, khususnya pecinta film Hollywood yang bergenre action sport. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Dan bagaimana paket lancar? Ya tentu saja lancar karena bantuan dari pemerintah sangatlah melimpah ruah. Dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sekaligus menceritakan alur cerita Fast and Furious 4 2009. Lah, kok yang keempat, yang ketiga mana bos? Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Kalau dijelaskan panjang nanti akan menyebabkan video ini panjang lagi. Kalau yang ketiga itu yang Fast and Furious Tokyo Drift, jadi ceritanya nggak nyambung dengan yang ini. Ntar saya akan menyelipkan video Tokyo Drift di antara Fast and Furious 6 dan 7 karena disitulah letak sesungguhnya. Dan juga saya akan membahas cerita Hobbs and Shaw di antara Fast and Furious 8 dengan 9 karena disitulah letak yang cocok. Kali ini kita akan menceritakan kembali tentang Brian dan Dominic Toretto yang balas dendam atas kematian pacarnya, sekaligus beralihnya Brian Connor dari polisi menjadi penjahat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa cekicot, langsung saja kita ke alur cerita film. You are too. Tujuh tahun tepatnya Brian Connor dengan Roman Priest membuat Miami luluh lantah. Dan tepatnya 7 tahun sesudah penangkapan Veron di Miami, kita terbang dan beralih ke Republik Dominika. Di awal scenes, di sana masih dengan Dominic dan kawan-kawan tidak lepas dengan kebiasaan buruknya, yaitu mencari uang dengan cara yang haram, yaitu dengan cara maling, yaitu dengan merampok sebuah truk berisi bahan bakar minyak Pertalite. Dom dan teman-temannya yaitu Han, Letty, dan 2 orang dari Brazil yaitu Don Omar dan Tego Calderon. Kenapa harus minyak? Di Dominika minyaklah yang sangat berharga dibandingkan uang, dan dua gerbong minyak berhasil diambil dan sisanya habis terbakar. Dan film Fast and Furious 4 pun baru dimulai. Setelah puas mencurinya, mereka pun menjualnya ke masyarakat di sana. Sembari Dom berkata kepada Letty karena dia akan pergi jauh meninggalkan Letty supaya Letty tidak lagi mengikuti lagi tindakan-tindakan berbahaya seperti yang terjadi barusan. Beralih ke Los Angeles, terjadi kejar-kejaran antara Brian dan seorang penjahat, dan setelah ditanya ternyata penjahat itu adalah utusan David Frank. Dan kalau David Frank dapat, maka sumber masalah pun akan dapat pula diselesaikan. Dan sekarang kita beralih ke Panama, yaitu kota kecil yang berada di Afrika. Di sanalah Dom mendapatkan sebuah telepon dari adiknya yang bernama Mia Toretto dan mengabarkan bahwa Letty, sang pacar, telah dibunuh dan meninggal dunia. Dan Dom sangatlah marah, tapi dia tidak memperlihatkan itu. Dan kembali kita kepada Brian, dan dia berbincang-bincang tentang David Frank dan akan menyelidiki siapa sebenarnya dia dan apa maunya. Setelah Dom pergi ke TKP tempat pembunuhannya Letty, dia menemukan nitrometana dan pembunuh itu pasti menggunakan nitrometana untuk membunuh Letty, dan dia pun langsung mencari di mana nitrometana itu diperoleh. Dan sialnya orang bengkel itu menyebutnya dari David Frank. Jadi tujuan Brian dan Dom sekarang sama, yaitu David Frank. Di sebuah gedung, Dom pun mendapat sebuah pendapat lagi dari kaki tangan David Frank
karena ada lagi atasan David Prank yaitu Braga, dan di situ David Prank hanya mengatur balapan hanya untuk Braga, dan datanglah Brian untuk menghentikan Dom, dan Brian berkata, "Aku saja yang akan menghentikan Braga," dan Dom tidak mau karena Domlah yang ingin membunuh si Braga, dan mereka pun siap-siap untuk mengikuti balapan untuk masuk ke dalam timnya Braga. Dan di tempat balapan ada cewek yang bernama Giselle, tapi bukan 19 detik ya, dan Giselle lah yang mengatur sesi balapan itu. Dan juga ada Phoenix yang membunuh Letty dan kompos tangan kanannya Braga. Tanpa banyak basa-basi, balapan pun dimulai dan Dom berhasil menjadi juara setelah mencurangi Brian. Karena Brian yang akan menang, Dom pun membanting setir dan membalikkan untuk menjatuhkan Brian. Tapi sayang Brian tidak terjatuh, tapi Brian berhasil kalah oleh Dom. Dan tentu saja Domlah yang masuk tim Braga. Di sisi lain, waktu entah balapan yang mana, Brian pun masuk tim Braga juga, dan cara apa saya tidak tahu. Singkat waktu, mereka dikumpulkan di padang pasir di gurun untuk mengetahui tempat di bawah markas Braga yang ternyata berada di Meksiko di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Di pertemuan di gedung opera, Brian hampir saja ketahuan bahwa dia adalah polisi karena GPS yang diletakkan di mobilnya itu berbunyi. Sontak dia langsung mematikannya dengan cara memasukkan ke dalam minuman bir. Oleh karena itu, atasannya pun kesal karena GPS itu mati dan menyebabkan dia kehilangan kontak dengan Brian dan tidak dapat melacaknya lagi. Singkat waktu, kita beralih ke Mexico City, markas besar Braga. Sebelum memasuki markas Braga, yang berada di sebuah lembah, tepatnya di bawah lembah, karena menjangkau tempat itu sangatlah sulit karena polisi bagian Meksiko pun sering patroli dengan helikopter di sana. Dan tanpa diketahui polisi di sana, mereka pun membuat formasi seperti The Human Centipede, dan alhasil polisi lokal di sana tidak dapat mendeteksinya. Di dalam markas tersebut terjadi sedikit insiden bahwa Phoenix secara langsung mengatakan bahwa dialah yang membunuh Letty kepada Dom. Sontak Dom murka dan terjadilah tawuran di sana dan baku hantam dan adu jotos, tembak-tembakan barbar di pik. Tapi beruntung Dom dan Connor berhasil melarikan diri dengan membawa mobil orang-orangnya Braga yang isinya ternyata sabu yang beratnya mencapai 500 kg, dan Brian dan Dom mencari tempat aman untuk menyembunyikan sabu tersebut. Dan di sana juga ada Mia yang menunggu sembari membuka kotak milik Letty dan menemukan HP Advan. Dan sontak si Dominic Toretto pun langsung menelponnya. Ternyata HP tersebut nyambungnya ke HP Brian. Langsung aja Dom menghajar Brian. Setelah itu Brian bilang bahwa Letty datang kepadanya untuk membersihkan nama Dom. Sebagai gantinya dia bersedia untuk diutus ke Braga. BTW, kamu pernah nanya nggak Braga itu dari awal Braga kok nggak nongol-nongol sih? Nah, di scene ini akan terungkap singkat bahwa siapalah Braga yang sesungguhnya. Singkat waktu, saat sabu seberat 500 gram berada di tangan Dom, dia menelpon kompos untuk menukarnya dengan uang. Dom mau Braga yang berada di lokasi. Saat penukaran barang itu, supaya Braga lebih mudah ditangkap FBI, karena ada kesepakatan bila Braga tertangkap maka Dom akan bebas. Di TKP semua pun sudah siap untuk menangkap Braga.
dan Braga pun keluar dari dalam mobil untuk menukar sabu tersebut. Dan Brian melontarkan beberapa pertanyaan kepada Braga dan dia tidak mampu menjawabnya. Dan ternyata si Kompos adalah si Braga tersebut, di mana terungkapkan saat Braga sudah ketahuan dan dia lekas pergi dan langsung ingin menabrak Giselle, dan Dom pun siap menyelamatkan Giselle. Dan disinilah asal mula Giselle menjadi orang baik. Ntar dia akan menjadi partnernya si Han. Saat misi menangkap Braga gagal, imbasnya pergi ke Brian karena dia harus dipecat karena telah gagal menjalankan misi. Setelah dipecat, dia pun pergi ke tempat kediamannya Dom dan dia akan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dan menjadi keluarganya Dominic Toretto. Sontak Dom pun setuju dan misi untuk membunuh Braga dan Fennec pun akan segera dimulai. Singkat saja, karena Braga taat agama, maka dia ditangkap oleh Dom dan Brian di sebuah gereja. Setelah dia ditangkap, tentu saja anak buahnya tidak tinggal diam. Begitupun dengan Fennec, saat dia melihat adu ayam, dia langsung berlari ke tempat si Braga dan harus mengambil Braga dari cengkramannya Dom dan Brian. Kemudian terjadilah kejar-kejaran antara Dom, Brian dan anak buah Braga dan termasuk Phoenix di dalamnya. Kejar-kejaran itu sampai ke markas Braga, bahwa di bawah lembah itu ada seperti rel kereta api dan disitulah mereka kejar-kejaran. Dan finishnya si Phoenix ditabrak oleh Dom dengan sejuta kerinduan, dan peristiwa tersebut sampai ke tangan Pak Ladusing dan Dom pun akhirnya tertangkap dan dipenjara. Begitu juga Braga divonis penjara 24 tahun bersama Dominic Toretto dan bersambung. Bagaimana pendapat kalian tentang film Fast and Furious 4 ini? Jika kalian suka, silakan subscribe aja dan nyalakan notification bell supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Molif Channel. Dan jika kamu punya saran, kritik atau ocehan, silahkan diributkan saja di kolom komentar di bawah, tapi dengan syarat bicaralah dengan baik dan sopan. Demikianlah video yang singkat ini saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kualitas video yang kurang bagus. Dan see you next on video. Dan akhir kata, wassalam.